Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjutkan pembahasan kuliah kita tentang teknik integrasi numerik, yaitu dengan menggunakan metode adaptif kuadratur. Sebagaimana kita telah pelajari pada pembahasan sebelumnya, dengan menggunakan metode Newton-Cotes dan metode komposit, yang ini ada beberapa metode, trapesium, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8 yang kita terapkan dengan berbagai macam titik-titik aproksimasi yang kita perlukan. Maka pada kesempatan ini, bagaimana kita bisa menentukan teknik integrasi yang harus diterapkan pada berbagai interval integrasi dan seberapa akurat hasil akhir aproksimasinya. Tentunya jika kesalahan aproksimasi yang kita gunakan pada integral pada interval tertentu harus didistribusikan secara merata, sehingga setiap step size yang lebih kecil harus coba kita bangun apabila domain yang tersedia itu relatif sangat besar. Teknik yang efisien untuk masalah tersebut harus mampu memprediksi jumlah variasi fungsional dan step size yang optimal. Hal tersebut kita namakan dengan metode kuadratur adaptif. Metode tersebut kita gunakan untuk mereduksi kesalahan aproksimasi dan juga untuk memprediksi toleransi kesalahan yang ditimbulkan. Coba kita lihat secara umum permasalahan tersebut. Misalkan teknik integrasi awalnya yang digunakan adalah metode komposit Simpson. Hal tersebut ingin kita lakukan di dalam memprediksi atau mengaproksimasi hitung integral fx dx pada daerah integrasi A sampai dengan B dengan toleransinya epsilon yang lebih besar dari 0. Nah, langkah pertama adalah kita coba terapkan aturan Simpson komposit dengan melakukan penetapan step size-nya, yaitu H sama dengan setengah dari B dikurang A. Coba kita lihat gambar berikut. Kita punya batas atas adalah Y sama dengan Fx, di mana kita ingin menghitung integral Fx dx terhadap batas X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Maka coba kita lakukan step size-nya. Tadi hanya adalah titik tengahnya dari A sampai dengan B. Nah, dari sana bentuk umum integrasi yang kita peroleh sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah sama dengan ini adalah hasil aproksimasinya, kemudian dikurangi dengan errornya. Apabila tadi kita gunakan metode Simpson sepertiga sebagaimana formulasi pada pembahasan sebelumnya, kita peroleh bahwa daerah integrasi tersebut adalah sama dengan sepertiga dikali dalam kurung FA ditambah 4 dikali FA plus H ditambah FB. Nah, selanjutnya langkah kedua, lakukan penambahan partisi menjadi 4 bagian di dalam interval tertutup A. Artinya adalah secara numerik kita ubah step size-nya, kita bagi lagi menjadi 2 bagian dari langkah yang pertama yang telah kita lakukan tadi, yaitu hanya dibagi 2 sehingga didapatkan B dikurang A per 4. Nah, sehingga didapatlah bentuk integrasi pendekatannya adalah tadi kan H per 3 dibagi 2 lagi H per 6 dikali dengan bentuk pada persamaan berikut. Secara sederhana bentuk ini dapat kita nyatakan sebagai, ini kita coba
partisi menjadi dua bagian, itu sama saja dengan dari batas bawah A sampai dengan A tambah B dibagi 2, sama dengan bentuk persamaan berikut. Dan pada partisi setelahnya, yaitu dari A tambah B bagi 2 sampai dengan batas akhir yaitu B, maka kita peroleh hasilnya adalah demikian. Sehingga secara umum bentuk integral fx dx dari A sampai dengan B adalah S dari batas bawahnya A sampai dengan A tambah B bagi 2 ditambah dengan S dari batas bawahnya A tambah B dibagi 2 sampai dengan B. Dikurangi dengan ini errornya. Kita punya persamaan dua ini. Kalau kita lihat secara grafik, ini tadilah langkah pertama kita. Kita punya dua daerah partisi. Kemudian kita bagi dua lagi menjadi 4 bagian. Kita punya 4 daerah partisi. Yang hal ini kita lakukan secara adaptif dalam rangka peningkatan akurasi. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 tadi, maka diperoleh perkiraan errornya adalah ini berdasarkan pertama yang 1, yang kedua tadi, kemudian kita peroleh H/5 yang kita bandingkan dengan persamaan yang pertama, maka H/5 ini H pangkat 5 dibagi 90 itu akan sebanding dengan nilai yang kita peroleh dari persamaan kedua. Sehingga dapatlah bentuk integralnya kira-kira dapat dengan nilai errornya sekian. Selanjutnya, jika kita dapatkan bentuk dari persamaan sebelumnya tadi adalah kurang dari 15 epsilon, maka bentuk integral ini adalah kurang dari epsilon. Setelah kita sederhanakan dari persamaan hasil persamaan 1 dan 2 tadi. Dengan demikian, bentuk persamaan berikut adalah merupakan sebagai hasil aproksimasi integral fx dx batasnya dari A sampai dengan B yang merupakan lebih akurat ketimbang kita tadi hanya menggunakan dua partisi dari interval A sampai dengan B. Sebagai contoh soal, ya coba kita periksa bagaimana tingkat akurasi dari perkiraan errornya dari hitung integral sinus x dx, x-nya dari 0 sampai pi per 2. Nah, kita tahu secara solusi eksaknya adalah sama dengan 1. Maka coba kita bandingkan bagaimana error dari persamaan yang sebelumnya tadi ya, persamaan 3 dan persamaan 4 yang ditimbulkan sebagai usaha aproksimasi integrasi numerik yang kita lakukan dengan komposit Simpson. Nah, dua ini akan coba kita periksa. Maka dari komposit Simpson yang pertama yang kita langsung hitung dalam interval 0 sampai pi per 2, tinggal kita substitusikan saja ke persamaannya, maka kita akan peroleh sama dengan 1,0022 dan seterusnya. Namun apabila kita partisi kembali interval dari 0 sampai pi per 2 menjadi dua bagian dari 0 sampai pi per 4, lalu bagian yang kedua pi per 4 sampai dengan pi per 2, maka kita peroleh menjadi hasilnya adalah 1,00134585. Lalu kalau coba kita cari selisihnya dari kedua pendekatan tersebut, maka hasilnya 0,002145 sekian. Sehingga kita bisa memperkirakan errornya
tinggal berdasarkan persamaan 3, maka diperoleh 0,00 sekian. Berdasarkan pendekatan yang kedua tadi yang kita coba partisi dengan lebih banyak daerahnya, maka kita dapatkan aproksimasi daripada error yang kita bandingkan, kesalahan mutlaknya ya, terhadap pendekatan yang kedua adalah 0,00134585 yang dia lebih kecil dari error atau toleransi yang telah kita berikan. Sehingga inilah merupakan satu hasil yang lebih akurat, yaitu sebesar 1,000134585. Itulah pembahasan kita terkait dengan metode adaptif kuadratur. Untuk pekan depan bisa kita lanjutkan dengan pembahasan metode lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.